Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sama dikasihi di dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar bagi kita semua untuk menjalani kehidupan hari ini dan selanjutnya. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu pada hari ini kami patut mengucap syukur atas kemurahan-Mu bagi kami semua, memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan di hari yang baru hari ini. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, mampukan kami merenungkannya dan bahkan melakukannya dengan baik di sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu, ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam nama Tuhan, dalam perjalanan seluruh bagian kehidupan kita, kadangkala satu hal yang kemudian kita renungkan adalah bagaimana supaya kita terus hidup berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan, tanggung jawab, dan semua kegiatan hidup kita mau supaya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai dan memberkati semua apa yang kita kerjakan dan usahakan tersebut. Saudara-saudara, pemazmur yaitu Daud dalam bagian ini, dalam perikop pembacaan yang kita baca tadi, sungguh-sungguh memperhadapkan secara pribadi kehidupannya kepada Tuhan. Bahkan dari hati dan pikirannya dia mau bertanya kepada Tuhan. Padahal kalau kita pikir dari semua bagian firman Tuhan tadi, dia mengakuinya di hadapan Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika dia mengakui hal-hal seperti ini ke bawah nantinya, lalu kemudian kita ada kesan bahwa Daud menjadi sombong rohani karena dia mengungkapkan kebaikan-kebaikannya. Bukan. Tetapi sebenarnya yang ingin dia lakukan itu adalah karena dasarnya adalah dia memperhadapkan hatinya dan pikirannya secara pribadi di hadapan Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak ada kepada orang lain. Dan dia mengungkapkan hal-hal seperti ini kepada Tuhan. Dia sudah hidup dalam ketulusan, percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu. Hatinya, pikirannya tertuju kepada kasih setia Tuhan. Bahkan dia benci kepada yang jahat. Dia merindukan kediaman Allah dan mau memuji-muji Tuhan. Dia mau menyatakan itu kepada orang lain sepanjang dia hidup. Dan oleh karena itu, supaya dia tidak jatuh dalam kesombongan, supaya dia tidak jatuh dalam kebanggaan pribadi, kemegahan diri sendiri dan seterusnya, dia mengatakan kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan. Pemazmur ingin supaya Tuhan betul-betul mencermati, Tuhan sungguh-sungguh terlibat dalam apapun yang dia lakukannya, supaya nantinya ketika dia melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan itu,
Dia tidak melakukannya menurut kemampuannya, kekuatannya, kemegahannya, tetapi semata-mata untuk menyatakan bahwa dia melakukan semua itu karena memang dia rindu untuk berbuat yang terbaik bagi Tuhan dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang yang juga beriman kepada Tuhan dituntun untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Daud dalam Mazmur yang kita baca tadi. Kita mau supaya Tuhan juga senantiasa ada dalam seluruh kegiatan kehidupan kita, supaya apapun yang kita lakukan itu tidak kita lakukan berdasarkan kepentingan dan kemauan kita sendiri atau rencana-rencana yang memang sudah kita susun dalam kehidupan kita sendiri. Kita mau bertanya kepada Tuhan, kita mau melibatkan Tuhan, supaya Tuhan menguji semua apa yang kita lakukan itu apakah sudah berkenan kepada Tuhan atau belum, supaya waktu yang tersisa yang masih Tuhan berikan kepada kita sungguh-sungguh kita manfaatkan dengan baik hanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, selagi masih punya waktu, mari kita terus bertanya kepada Tuhan dengan apapun yang bisa kita bikin, apapun yang bisa kita buat dalam kehidupan ini untuk kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jika pada saat ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu, waktu yang Tuhan berikan kepada kami supaya kami dapat manfaatkan dengan baik. Biarlah Tuhan, kami terus melakukan kebaikan-kebaikan, kami terus melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dan di dalam bagian yang lain, dalam bagian itu Tuhan, biarlah kami terus melibatkan-Mu dalam sepanjang keberadaan hidup kami dan apapun yang kami lakukan, supaya kami tidak bergeser dari apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa mendoakan terutama yang sakit. Berdoa mendoakan Bapak Yohanes Gadi, Ana Gefarel Parantean, Bapak Yulius Dengen, Nyonya Esther Zainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Nyonya Simon Tando, Bapak Terandi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Onies Lakbur Lawal, Nyonya Erniati Tangaran, Saudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margarita Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Saudara Ulan T. Padang, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Manggala Pasalongan, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Yusuf L. Samben, Saudari Tresia Samben, Saudari Mercy Samben, Penato Nyonya Selvi Besilambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, Bapak Yohanes Lande Boko, dan mungkin tidak sempat kami sebutkan namanya. Teruslah menguatkan mereka Tuhan dalam seluruh bagian perjalanan dalam kehidupan mereka dan juga dalam kelemahan tubuh yang mereka rasakan. Demikian juga yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Pelayanan di tengah-tengah jemaat, kami mohon Tuhan terus menguji pelayanan kami. Tuhan terus membuat kami memeriksa diri kami, hati kami, pikiran kami, agar apapun yang kami lakukan Tuhan bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk membangun menara Babel sebagai sebuah bentuk kesombongan, tetapi dengan rendah hati kiranya Tuhan menguji setiap apa yang kami lakukan itu hanya pada dasarnya untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang boleh tetap berjalan dengan baik sekalipun kami masih berada dalam masa pandemi. Kami yakin Tuhan selalu akan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan di masa pandemi ini. Berkati kami semua Tuhan dalam menjalani hari-hari keberadaan hidup kami ke depan, supaya di dalam seluruh perjalanan hidup ini kasih dan kemurahan Tuhan terus kami alami. Ini doa kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami datang berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikianlah apa yang bisa kita renungkan dan semangat kita lakukan dalam keberadaan hidup kita ke depan. Kita percaya
Tuhan terus akan membimbing kita melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Shalom.